apa yang kita telah pelajari beberapa minggu terakhir. Ya. Saya akan membaca, saya akan minta tolong Pak Handoko membaca lebih terstruktur nanti ya. Jadi ada yang saya masuk, ada yang saya putus dan saya kasih masukan. Sebetulnya kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya minta Pak Handoko baca ayat 8 dulu. 2 Petrus 1 ayat 8. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah. Apabila semuanya itu tuh apa? Halo? Anda harus melihat ayat 5 sampai dengan 7. Ya, jangan pernah membaca kitab suci cuman 1 ayat. Tidak ada yang namanya ayat emas. Yang namanya emas, yang namanya ayat yang berharga, itu pengertiannya, bukan ayatnya. Ya. Jadi kita harus memahami sesuai konteks. Apabila semua itu ada padamu dengan limpah, apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah, apanya yang ada? Semua itu apa? Kita baca ayat 5 sampai 7. Silakan Pak Handoko. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya. Jadi apabila ayat 5 sampai 7 ada padamu dengan limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah mengenal Allah di dalam nama Yesus, gitu ya. Jika karakter-karakter yang ada di ayat 5 sampai 7 tidak menjadi bagian hidup kita. Tidak akan pernah. Jadi karakter-karakter di ayat 5 sampai di ayat 7 itu harus ada pada kita dengan limpah. Harus ditambah-tambahkan dengan limpah. Baru disebut berhasil. Baru kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan. Jangan ngomong mengenal Allah jika karakter di ayat 5 sampai 7 tidak ada pada kita. Jangan ngomong mengenal Allah, omong kosong itu. Bahkan profesor, doktor, S3, S-Lilin tidak mengenal Allah jika karakter-karakter itu tidak dimiliki seseorang dalam hidupnya. Ya, kita lanjut. Ayat 9 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 9 sampai 11. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, khotbah malam hari ini temanya keselamatan adalah kepastian jika karakter di ayat 5 sampai di ayat 7 itu milik kita. Sudah kita kenakan menjadi bagian hidup kita. Kalau karakter-karakter ini belum menjadi bagian hidup kita, jangan merasa sok yakin pasti selamat. Halo?
Ini penting Bapak Ibu. Ayat 8 ya, yang dibaca Pak Handoko tadi, menunjukkan sebuah kondisi. Jika kita memiliki iman yang dikerjakan, memiliki moral yang unggul, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengendalian diri, memiliki daya tahan, memiliki takut akan Allah, memiliki koram deo, memiliki kesadaran hidup di hadirat Allah gitu ya. Lalu memiliki kasih kepada sesama, saudara seiman, dan memiliki kasih kepada orang lain dengan limpah. Itulah yang disebut kita memiliki karakter ilahi. Atau inilah yang disebut mengenal Allah. Atau inilah yang disebut berkodrat ilahi. Halo, jadi berkodrat ilahi itu tidak abstrak. Berkodrat ilahi itu tidak samar. Petrus sudah menjelaskan yang namanya orang berkodrat ilahi memiliki karakter-karakter ilahi. Coba dibaca. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah memberi kuasa ilahi supaya kita memiliki kodrat-kodrat ilahi. Itulah janji-janji. Itulah janjinya. Halo, kita tidak dijanjikan sorga. Kita dijanjikan memiliki kodrat ilahi. Dengan cara Allah atau Yesus memberikan kuasa kepada kita. Firman Allah dan Roh Kudus. Pakai kuasa Allah ini untuk merubah kodrat kita menjadi lebih baik, lebih ilahi. Sehingga kita berkodrat ilahi. Kalau kita sudah berkodrat ilahi Bapak Ibu, kita meluncur ke kerajaan sorga tanpa hambatan. Tetapi jika tidak punya, kita dikatakan tersandung, masih bisa tersandung. Masih bisa tersandung Bapak Ibu. Jangan sok yakin sudah selamat. Ini ajaran Tuhan loh. Ini Alkitab loh, ini perjanjian baru. Kita boleh merasa pasti masuk surga kalau memiliki karakter-karakter ini. Kalau tidak memiliki karakter-karakter ini, nggak usah sok yakin. Jangan jadi orang beragama itu takabur. Kualitas orang Kristen harus meningkat, bertumbuh, sehingga serupa dengan Kristus. Inilah keberhasilan dalam keselamatan yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, berarti ada yang harus dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Menambahkan karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Itu keselamatan. Kalau percaya saja merasa yakin sudah selamat, apanya yang mau dikerjakan? Halo? Kadang-kadang orang Kristen ini berpikirnya pendek. Kenapa? Karena tertipu doktrin. Doktrin gereja, doktrin pendeta. Tidak kembali ke Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Orang-orang yang memiliki sifat ini, ilahi inilah, orang-orang yang memiliki karakter ilahi inilah yang sejatinya disebut orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar orang yang dibaptis, masuk suatu gereja, punya KTP atau punya kartu tanda anggota gereja, itu Kristen. Bukan. Anda belum tentu Kristen. Saya juga belum tentu Kristen. Kenapa? Belum seperti Kristus. Kalau boleh saya pinjam istilah gereja sebelah. Kita ini masih calon Kristen. Betul ya? Kalau di gereja sebelah kan ada calon Katolik. Kita ini calon Kristen masih.
belum Kristen. Kenapa? Belum seperti Kristus. Orang-orang yang berkodrat ilahi seperti Kristus, orang-orang inilah yang layak memetik buah keselamatan. Apa buah keselamatan itu? Ya masuk kerajaan sorga. Jadi sorga itu buah dari keselamatan, bukan tujuan. Jangan berbuah dulu, kalau bertumbuh saja tidak bisa. Sebuah pohon, kok sebuah pohon? Ya, pohon gitu ya, pohon gitu ya. Tidak mungkin akan berbuah jika pertumbuhannya bermasalah. Apa namanya Pak Tony? Terhambat, macet, tidak sesuai dengan harapan. Bertumbuh dulu, baru ada buahnya. Kita tidak bisa masuk kerajaan sorga, karena tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena pertumbuhan rohani kita tidak sesuai yang Allah harapkan, tidak sesuai dengan si pemilik sorga harapkan. Orang Kristen jangan fokus sorga, bertumbuh dulu. Nanti Tuhan yang persilahkan masuk. Gak usah sok yakin. Jadi keselamatan itu sendiri Bapak Ibu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Yaitu menciptakan manusia yang berkodrat ilahi, segambar dan serupa. Kenapa? Agar bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Agar kita bisa menjadi rekan sekerjanya mengelola ciptaan. Anda jangan pikir hidup ini hanya di bumi. Lalu Allah menciptakan planet-planet lain untuk dinganggurin. Tidak. Semua itu akan kita kelola kelak. Bumi ini hanya pembenihan. Bumi ini adalah laboratorium Tuhan. Tempat Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa. Bumi ini adalah fasilitas yang Allah pakai untuk menciptakan manusia segambar dan serupa. Ini masih hari ke-6 Bapak Ibu. Ini belum hari ke-7. Hari ke-7 nanti kalau manusia yang segambar dan serupa Allah sudah jadi, baru kita masuk hari ke-7. Dan di hari ke-7 itulah bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang berkarakter ilahi ini akan disebar. Itulah yang sorga namanya, itulah yang disebut sorga namanya. Ini proyek Tuhan yang agung. Perhatikan ayat 9. Tolong munculkan. Perhatikan kata dihapuskan. Ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak memiliki karakter-karakter itu, ia menjadi buta dan picik. Saya sebetulnya tanda tanya, ia menjadi buta dan picik. Buta dan picik atau buta dan picek sebetulnya ya? Buta itu picek ya. Jadi picik ini buta logika, buta rasional, buta nurani maksudnya. Itu picik. Betul ya? Jadi bukan picek ya, kalau picek sudah buta. Ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa dosa-dosanya dulu telah dihapuskan. Kata dihapuskan di ayat ini merujuk pada karya kayu salib. Merujuk pada karya Yesus di kayu salib yang telah mengangkut dosa dunia. Sehingga pesannya jelas bahwa orang yang berdosa yang telah diampuni ini jangan melupakan kamu seharusnya memiliki karakter baik seperti Allah. Kamu jangan lupa, kamu jangan buta, jangan picek dan picik, istilahnya begitu. Supaya gitu ya, kamu enggak dibuang. Kamu jangan melupakan kamu sudah ditebus. Kamu jangan picik. Jangan buta bahwa Allah telah menebus kamu.
Tambahkan dalam hidupmu segala sesuatu yang baik. Karena Yesus sudah menanggung dosamu. Sekarang waktunya kamu menambahkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Kan begitu cara berpikirnya, ini kan barter. Yesus menanggung dosa kita supaya kita punya kesempatan berbuat baik, menjadi ciptaan baru. Ini kan kesempatan kedua setelah manusia gagal. Halo, jangan picik dan picik. Lebih marem ya. Jangan tutup mata. Jangan pura-pura gak melihat. Jangan pura-pura tidak mengerti bahwa Allah sudah menebus kamu. Sudah waktunya kamu bayar hutang. Manusia berdosa disebut manusia yang berhutang. Kalau Yesus sudah menebus dosa kita, waktunya kita bayar hutang kepada Allah. Jadilah baik, jadilah seperti Kristus. Sebenarnya kan begitu Bapak Ibu. Orang percaya seperti inilah yang dikatakan berhasil mengenal Allah. Kalau mengerti berhutang saja tidak, kalau melupakan penebusan dosa, bagaimana mau ambil bagian dalam kodrat ilahi? Setiap orang harus sadar bahwa dosanya sudah ditebus. Dengan demikian, kesadaran ini akan membawa kita untuk selalu ingin membayar. Setiap orang harus sadar bahwa dirinya sudah ditebus. Dengan demikian setiap orang sadar bahwa dia harus bayar hutang. Bapak Ibu, kita berhutang pada Tuhan Yesus. Dan tidak bisa dibayar dengan uang, perpuluhan, berapapun persembahan. Bayarlah dengan nyawa juga. Bayarlah dengan hidup kita. Menjadi seperti dia, itu pembayaran yang logis. Persembahkanlah tubuhmu, itu persembahan yang sejati. Sejati di situ logis, logos. Kalau cuma bayar perpuluhan, ngasih persembahan duit, nyanyi, itu belum persembahan yang logis. Persembahan yang logis jika kita berkodrat ilahi. Kan gitu cara berpikirnya. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan. Ya. Itu di bahasa aslinya episunagogen. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan, kata ibadah tidak ada. Jadi janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan. Di sinagog ngapain? Ya, kan itu jangan pernah kita meninggalkan persekutuan-persekutuan, episunagogen. Itu berarti jangan pernah kita meninggalkan persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan di rumah ibadah, di sinagog. Untuk apa? Untuk belajar firman. Bukan berliturgi sebetulnya. Kalau berliturgi itu ke bait Allah, mempersembahkan darah. Tapi di sinagog, diskusi. Yang ada itu dengerin firman, diskusi teologi. Memaksimalkan otak. Memaksimalkan nurani. Jangan kamu meninggalkan persekutuan atau meninggalkan pertemuan-pertemuan di sinagog. Di sinagoglah orang Yahudi beribadah. Di sinagoglah orang Yahudi mengingat Tuhan, belajar firman, mengingat Tuhan, bagaimana harus menyenangkan Tuhan. Itu episunagogen. Nyanyi boleh saja, tetapi tujuan utama episunagogen mendengar firman, mendengar pembacaan. Seperti Yesus diberi surat, diberi kitab Yesaya, dia bacakan lalu dia menjelaskan. Dan orang Yahudi terpesona. Wow, penjelasannya luar biasa. Betul ya? Itu episunagogen.
Jangan kita memisahkan dari kelas-kelas pemuritan. Gereja sebetulnya bukan tempat berliturgi, meskipun liturgi tidak apa-apa ada. Tetapi gereja sebetulnya adalah tempat pemuritan. Pemuritan adalah usaha memaksimalkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Halo? Kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tempat usaha Allah memaksimalkan firman Tuhan dipahami dan Roh Kudus bekerja. Halo? Firman Tuhan yang kita pahami membuat kita bergairah untuk hidup kudus. Seharusnya seperti itu. Bukan cuma emosional, nangis-nangis, menyembah, berbahagia, sorak-sorai. Bukan sekedar itu. Maksimalkan pengertian kita supaya firman itu memampukan kita memiliki gairah kudus untuk hidup benar. Itu tujuan kelas, itu tujuan episunagogen. Harus aktif Bapak Ibu. Coba munculkan ayat 10. Harus aktif. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tidak ada yang pasif, berusahalah sungguh-sungguh. Kata-kata yang dipakai Petrus di ayat-ayat sebelumnya, tambahkan. Tambahkanlah dengan sungguh-sungguh. Tambahkanlah dengan serius. Serius untuk apa? Memiliki karakter ilahi. Bukan serius berliturgi. Bukan nggak boleh ya, ya boleh kita beresin gereja supaya bersih, ya harus. Latihan musik, ya harus. Tetapi bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting itu sungguh-sungguhlah menambahkan karakter ilahi. Bersegeralah. Ya, mana ayat tadi? Tuh, berusahalah sungguh-sungguh. Bersegeralah. Sungguh-sungguh itu maksudnya lebih serius, maksimal. Petrus menyarankan agar kita melakukan yang terbaik. Berusaha dengan segenap kekuatan yang kita miliki untuk menjaga panggilan keselamatan kita. Maksimal, serius. Sebab jika tidak sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan dengan cara menambahkan karakter-karakter itu, maka akan tersirat kita menyia-nyiakan. Dengan tidak bertumbuh, semakin berkarakter ilahi, dengan Allah melihat karakter-karakter ilahi yang disebut Petrus itu tidak ada pada kita, yang seharusnya misalnya 5 tahun sudah punya, tetapi 5 tahun kita belum dapat karakter itu menjadi sebuah penilaian Allah pada kita. Oh, anak ini tidak serius. Ngerti maksudnya enggak? Seorang anak yang sekolah, zaman saya dulu, perkalian itu harus hafal kelas 3 SD. Betul Bu Vina? Kalau sampai kelas 6 SD, perkalian aja enggak hafal, itu serius sekolah enggak? Halo? Ada 2, enggak serius sekolah atau memang keterbelakangan. Bapak Ibu, ayo. Tuhan ingin melihat kita. Sebetulnya usia kita, umur kita, itu adalah kesempatan kita mendapatkan karakter-karakter itu. Makanya Tuhan tidak beri waktu panjang. Keenakan. Bayangkan kalau 900 tahun seperti umurnya Adam. Itu ngelantur kemana-mana.
Kenapa Allah kasih umur 70 tahun? Karena perubahan kodrat seharusnya bisa dicapai sebelum 40 tahun. Kan 40 tahun Pak, kan itu 70 tahun umur kita. 30 tahun sisanya itu masa perkembangan mental. Allah tahu, sulit bagi orang umur 0 sampai umur 30 tahun untuk serius. Tetapi kalau kita sudah di atas umur 30, seharusnya Anda serius. Kan gitu cara berpikirnya. Makanya orang juga harus belajar, bukan hanya Alkitab ya, di luar, psikologi juga. Itu sebabnya ada istilah life begin 40, betul? Kenapa? Karena usia-usia itulah orang baru sadar. Masalahnya kalau kita sampai umur 40 enggak sadar, Anda mau kemana? Waktunya terbatas, apalagi umur manusia belum tentu 70. Umur 50 kena sakit jantung dipanggil sudah, padahal belum waktunya. Kalau nggak dipanggil kan nggak mati, ya bisa jadi. Memang belum waktunya dipanggil, tapi kena serangan jantung, dia juga nggak mati, cuma ngentang-ngentang di rumah sakit. Karena pola hidupnya ngawur, karena nggak punya kesadaran menjaga diri, nggak sehat. Umur 50, 55 kena stroke, akhirnya cuma di rumah geletak. Semua kan harus punya kesadaran, mengupayakan, mengerti kebenaran, hidup sehat supaya dapat karakter-karakter itu. Tujuan manusia hidup itu. Bukan cari uang. Cari uang enggak dilarang, cuman secukupnya. Itu bukan target utama. Anda dapat uang banyak, Anda karakter tidak berubah, tidak berkembang, tidak semakin dewasa, Anda percuma hidup. Percuma hidup. Jangan menyia-nyiakan. Jangan tidak bertumbuh. Jangan sampai gagal meraih kodrat ilahi. Ayo Bapak Ibu, kita bersama-sama. Saya selalu ngomong, saya selalu mengatakan di kelas-kelas belajar bersama saya, ayo kita belajar bersama. Saya juga berusaha. Saya bukan guru yang sudah sempurna. Saya mungkin belajar duluan, tetapi saya juga belajar, saya juga mengupayakan. Bapak Ibu, keselamatan memiliki karakter yang bisa diamati, yaitu adanya perubahan pola pikir menjadi semakin baik. Keselamatan itu Bapak Ibu adalah proyek Allah yang bisa dilihat karakternya, yang bisa dilihat karakteristiknya. Keselamatan itu adalah proyek Allah yang bisa dilihat karakteristiknya, bisa diamati. Bagaimana seseorang bisa berubah pola pikirnya, sehingga ada perubahan sikap hidup, ada perubahan cara hidup. Jelas. Kalau seseorang hidup tidak semakin baik, berkenan dan sempurna, maka keselamatan belum menjadi miliknya. Perhatikan pasangan Anda. Perhatikan. Bertumbuh tidak dia dalam Tuhan? Ingatkan loh. Ingatkan. Ya. Jadi keselamatan ini bisa dilihat Bapak Ibu. Karakteristik orang menerima keselamatan ini bisa dilihat, enggak abstrak. Kalau arahnya kekekalan, kalau sikap hidupnya berubah semakin baik, kalau semakin dia menjadi berkat bagi sesamanya, ini keselamatan sedang dia alami, kerjakan. Jika tidak, jangan berpikir dia selamat. Iya, perhatikan saja.
Ini guru ya, untuk guru. Bu Vina harusnya tahu. Kalau di kelas, anak belajar, anak tidak belajar, kelihatan enggak? Kelihatan lah. Besok tes perkalian anak-anak. Begitu besok perkalian ada yang 2 kali 2 berapa? 4. Oh, berarti dia belajar. Betul enggak? Tapi kalau ada anak dites 3 kali 3 berapa? Ya dia enggak siap berarti kan enggak belajar. Keselamatan tuh sama seperti itu. Mudah kan? Dari gelagatnya seseorang murid naik kelas apa tidak, itu kelihatan. Sama, keselamatan juga begitu. Dari gelagatnya, orang ini kelihatan ke surga atau ke neraka. Kalau ke surga dan ke neraka tidak bisa dipahami, tidak bisa dideteksi, mistis, ya repot. Ya repot Bapak Ibu, manusia nggak bisa. Akhirnya suknya, apa suknya? Taruhan, jelas gak jelas, gambling. Kan nggak seperti itu. Munculkan ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan kekal. Ada kata hak penuh. Ini menjelaskan bahwa kepastian tersedianya jalan masuk ke dalam kerajaan surga harus seiring dengan terjadinya pengalaman rohani yang mengubah seseorang menjadi seperti Kristus. Kalau Anda belum menjadi seperti Kristus, berarti Anda belum punya hak penuh. Kalau Anda tidak benar-benar memiliki karakter ilahi yang disebut Petrus tadi, ayat 5 sampai ayat 7 tadi, Anda tidak punya hak penuh loh masuk kerajaan surga. Masih gambling loh. Anda bisa-bisa tersandung loh. Nyantol di pagernya surga. Anda tidak punya karakter ilahi. Lalu merasa masuk surga. Begitu di gerbangnya surga, malaikat Petrus kumpul di sana. Kamu belum punya karakter ini. Kamu tidak bisa masuk. Itu yang artinya tersandung. Kamu belum seperti Kristus. Kamu tidak bisa masuk. Kamu tersandung. Hanya karena 1-2 sifat, 1-2 karakter yang belum kita miliki. Usahakan miliki penuh karakter-karakter itu. Baru kita bisa merasa punya hak penuh masuk kerajaan surga. Kan pengertiannya begitu. Pencapaian seseorang semakin menjadi seperti Kristus adalah bukti keselamatan sejati. Itulah kodrat ilahi yang disebut Petrus di ayat 4 tadi. Ya, berarti kodrat ilahi atau keselamatan itu jelas dan terukur, tidak abstrak. Kalau masih ada pendeta ngomong keselamatan itu abstrak. Kehendak Allah itu abstrak. Berarti dia nggak belajar. Nggak mungkin Tuhan ngajarin sesuatu yang abstrak. Jika masuk surga itu bingung. Itu sudah ngajar. Kalau kamu mau pasti masuk surga, tidak tersandung, milikilah karakter-karakter itu. Itu yang paling aman. Kan gitu cara berpikirnya. Bapak Ibu, seseorang yang tidak minat untuk berkarakter ilahi, daripadanya akan diambil segala potensi yang ada. Kalau ada seseorang yang memang benar-benar berniat masuk kerajaan surga dan mau mengusahakannya, maka kepada dia yang memiliki potensi itu dan menggunakannya akan ditambahkan.
Semakin pengetahuan Anda bertambah, Anda semakin paham bagaimana harus hidup benar. Bagaimana harus bersikap di hadapan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan dan Roh Kudus sebagai kuasa ilahi diberikan agar kita menambahkan karakter itu. Ini kata Petrus kan? Betul enggak kata Petrus seperti itu? Halo? Betul enggak? Halo? Kok nanar semua? Khotbah 2-3 minggu yang lain, kan ngomong itu masih sampai sekarang. Betul enggak? Bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus diberikan sebagai kuasa ilahi agar kita menambahkan karakter-karakter ilahi itu. Betul enggak? Betul. Satu ya. Ini penting menurut saya. Ini kata Petrus. Kata Paulus, keselamatan itu harus dikerjakan. Betul enggak? Kalau keselamatan itu pemberian cuma-cuma, ya tidak ada lagi yang dikerjakan. Betul enggak? Kan begitu cara berpikirnya. Berarti keselamatan bukan pemberian cuma-cuma, tetapi pemberian yang harus dikerjakan. Pemberian yang harus dilalui dengan sikap hidup lebih berkenan. Bukan cuma-cuma. Karena seseorang menerima kasih karunia keselamatan, tapi tidak mengerjakan, tidak pernah dianggap benar-benar selamat. Itulah yang dikatakan Petrus tersandung. Betul enggak? Yang ketiga, itulah yang disebut Yohanes wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Wajib. Yohanes ngomong wajib hidup seperti Kristus. Wajib. Bukan boleh ya, boleh tidak. Wajib. Berarti pengertiannya Petrus, pengertiannya Paulus, pengertiannya Yohanes, sama enggak? Sama. Tidak ada yang namanya keselamatan pemberian cuma-cuma, tidak dihitung atau gratisan. Tidak ada. Keselamatan itu harus dikerjakan, keselamatan itu harus sungguh-sungguh mengupayakan bertambahnya karakter ilahi. Keselamatan itu wajib hidup seperti Kristus. Halo, ini loh ajaran Kristen. Inilah yang Allah rencanakan dan usahakan yang harus direspon manusia supaya tidak gagal. Kenapa Pak di dunia ini penuh penderitaan? Karena Anda diharap menang melawan penderitaan. Penderitaan diizinkan Tuhan ada supaya kita semakin dewasa. Halo? Kan banyak orang bertanya, Pak kalau Tuhan baik kenapa ada penderitaan? Ya supaya kamu semakin dewasa. Hidup ini kan kelas kehidupan. Hidup ini kan kelas, supaya kita bertambah sempurna. Halo Bapak Ibu. Kepastian masuk kerajaan sorga bukan sekedar keyakinan, tetapi dimulai dari sebuah usaha memiliki pengalaman hidup dalam kerajaan Allah. Memiliki pengalaman hidup dalam pemerintahan Allah. Taat atau tidak, respon atau tidak. Keselamatan itu Bapak sinergi. Keselamatan itu sinergi. Allah yang memerintah, kita yang taat. Allah yang berkehendak, kita yang nurut. Itu loh keselamatan. Keselamatan itu bukan pemberian cuma-cuma atau di dalam dunia teologi itu disebut monergism. Tidak. Keselamatan itu sinergism. Allah ingin kita berkodrat ilahi. Kita mau tidak? Mau upayakan tidak? Itu sinergism. Bukan tiba-tiba sekonyong-konyong kita jadi seperti Yesus dalam arti mistis. Tidak ada, itu monergism.
Dan kebanyakan orang Kristen, Protestan khususnya, itu monergism. Seolah-olah keselamatan itu pemberian cuma-cuma tanpa kita harus berupaya. Tidak, upaya itu respon manusia menghargai panggilan Tuhan. Kan gitu cara berpikirnya. Kenapa saya khotbah gini begitu ngotot gitu ya? Karena dunia kekristenan ngawur sudah, ya. Sudah ngawur. Banyak yang percaya doktrin ngawur. Banyak yang percaya yakin saja selamat. Padahal butuh perubahan kodrat. Banyak yang percaya pertobatan adalah mujizat terbesar katanya. Pertobatan itu usaha sungguh-sungguh. Pertobatan itu memaksimalkan potensi. Kok mujizat? Pernah dengar pertobatan adalah mujizat terbesar katanya? Enggak. Karena mujizat itu karya Allah sepihak. Pertobatan bukan karya Allah sepihak. Pertobatan itu ada unsur manusia yang harus bersungguh-sungguh. Tambahkanlah karakter-karakter ilahi itu. Bukan mujizat. Itu perjuangan kita, itu panggilan hidup kita. Ada yang percaya keselamatan karena pembenaran saja katanya. Gak bisa. Allah itu kudus. Tidak bisa kita itu masuk surga hanya dianggap benar. Tetapi harus jadi benar-benar benar. Harus benar-benar kudus baru bisa bertemu Allah yang kudus. Jika tidak, kita tidak bisa kumpul Allah yang kudus. Kan logikanya begitu. Ayo Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harus maksimalkan otak. Logika kalau mendengar khotbah. Firman Tuhan tidak pernah ngajarin keselamatan murahan, tidak pernah. Keselamatan itu mahal. Darah Yesus dicurahkan dan wajib kamu respon dengan hidup seperti Yesus. Mahal keselamatan itu, bukan murahan. Apalagi gratis. Tidak ada keselamatan yang gratis. Bayar. Pak, tapi kan kita nggak bayar, Pak. Yesus yang bayar. Kalau Yesus sudah bayar, kita bayar hutang sekarang. Kan begitu kata Paulus. Khotbah malam ini Bapak Ibu, saya mau mengingatkan gitu loh. Ya. Kepastian masuk kerajaan sorga bukan sekedar keyakinan, tetapi dimulai dari sebuah usaha memiliki pengalaman hidup bersama Allah. Hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau sejak di dunia ini kita terbiasa taat kepada Allah, di sorga kita bisa memuliakan Dia. Kalau di bumi ini terbiasa kita memberontak, hidup sesuka sendiri, di sorga pun Anda buat kacau. Inilah kebenarannya. Kebenaran itu pengetahuan yang sesuai fakta kan? Betul enggak? Kebenaran adalah pengetahuan sesuai fakta. Kebenaran Kristen adalah seseorang yang menerima keselamatan, terbukti sesuai fakta, tampak dalam perubahan kodratnya. Kan itu. Halo. Bapak Ibu, kita diperingatkan Tuhan. Ya, kita diperingatkan Tuhan melalui Petrus agar kita jangan sampai tersandung. Ini berarti jalan masuk ke dalam kerajaan Allah tidak mulus. Jangan naif. Kita harus perhatikan, ada enggak yang membuat kita tersandung nanti? Perhatikan hidup kita. Halo? Perhatikan hidup kita. Saya selalu mengingatkan dalam khotbah-khotbah, ayo sadar. Ayo sadar diri. 24 jam, 60 menit dalam 1 jam. 60 detik dalam 1 menit. Ayo sadar.
Kekristenan itu Bapak Ibu. Kekristenan itu mengajar kita sadar diri bahwa kita ini makhluk yang dikehendaki Allah menjadi seperti Dia. Ayo sadar diri. Jangan sampai karakter kita menggambarkan iblis. Kan gitu. Jangan sampai sifat-sifat kita jahat. Kita harus punya sifat-sifat baik seperti Allah. Kekristenan itu Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak dirancang untuk orang kudus sendiri. Kekristenan itu dirancang Allah supaya manusia bisa jadi berkat bagi sesamanya. Itu sebabnya dibutuhkan banyak karakter-karakter. Pengetahuan, kebajikan, filos, kasih persaudaraan, agape, kasih kepada manusia umumnya. Kan Anda harus pikirkan, kan Anda harus meng-create, Anda harus menciptakan karakter-karakter itu dalam diri Anda. Bagaimana aku menjadi seorang yang bijak? Ayo mikir. Bagaimana Anda menjadi seorang yang memiliki sikap hati filos? Ayo mikir. Khususnya Anda yang punya potensi berlebih daripada orang umumnya, kan ada. Ada orang-orang yang memang punya potensi-potensi lebih. Ayo maksimalkan. Jangan nganggurin. Ini berlaku buat semua orang. Amin Bapak Ibu. Keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Saya mau tutup dengan satu pernyataan. Sebentar lagi kita akan melakukan apa? Perjamuan kudus. Tanda seseorang mau benar-benar masuk dalam persekutuan dengan Allah, itu adalah orang yang mau menambahkan karakter-karakter ilahi tersebut. Adalah orang yang mau hidup dalam penderitaan demi terciptanya karakter-karakter ilahi tersebut. Itulah persekutuan yang benar. Disimbolkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu hanya simbol bagaimana kita mau hidup kudus. Realitasnya bagaimana? Ya kita kerjakan keselamatan kita. Kita tambah-tambahkan karakter ilahi, meskipun itu sulit, meskipun itu menderita, ya meskipun itu membuat kita menderita, tapi kita mau masuk dalam penderitaan untuk tercapainya karakter ilahi. Itulah persekutuan dengan Allah. Itulah realitas perjamuan kudus. Itulah realitas perjamuan kudus. Kalau yang sebentar lagi kita makan dan minum, itu kan simbol. Dan kalau Anda tidak niat hidup kudus, jangan persekutuan dulu. Jangan minum perjamuan dulu, karena Anda menginjak-injak darah anak domba. Halo? Kalau Anda niat hidup kudus, Anda mau menambahkan karakter ilahi, masuk dalam penderitaan untuk mencapai hidup kudus, itulah perjamuan kudus. Itulah realitas perjamuan kudus. Itulah realitas persekutuan dengan Allah. Enggak ada yang mistis. Jadi perjamuan kudus itu boleh, enggak boleh melakukannya. Bukan karena, oh ini anak sekolah minggu belum dibaptis jadi enggak boleh ikut. Enggak loh. Secara gampangan seperti itu oke. Tetapi realitas ikut perjamuan kudus berarti Anda siap hidup kudus. Anda siap menambahkan karakter-karakter ilahi dalam hidup Anda. Amin. Itu. Itu kebenaran. Itu firman Tuhan. Kurang dari itu mitos. Kurang dari itu mistis. Amin Bapak Ibu.